Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue di Warga Putra. Di video kali ini gue mau bikin video tentang apa ya? Jadi kemarin ada salah satu subscriber udah nanyain namanya dari, coba gue cek dulu, dari Itzy Mitzy. Dia kemarin bilang, bang coba bikin konten tentang posisi kameranya supaya dapat view di dashboardnya saat di jalan. Sukses selalu bang, makasih. Ya jadi kemarin untuk si Iji Miji yang udah nanya gimana cara apa namanya posisi kamera di helm saat bikin konten motoran di jalan, posisi kameranya gimana, settingannya gimana, nanti langsung bakal gua jelasin cara pemasangannya sama posisi yang pas buat bikin video. Kalau di motor ada banyak ini sih, ada banyak posisi, mau kalian taruh di depan, di samping, atau di atas. Biasa tuh buat yang motor trail lah gitu. Oh ya, kali ini gue lagi pakai baju dari Bang Breo Sabre Gang itu. Lihat tuh, udah jadi bajunya. Belakangnya nanti gue kasih lihat, belakangnya lambang MT. Kalian bisa order langsung di Instagramnya Bang Breo, sama subscribe channelnya Bang Breo juga. Baju keren banget, udah jadi. Thank you Bang Breo. Oke, jadi kayak gini tampilannya udah dipasang di helm. Ini gue pakai pakai HP dulu. Nah, sementara pakai HP karena action camnya di sini mau gue ini berembun. Tadi habis hujan tapi nggak ngaruh apa-apa. Jadi gue pakai di depan ini mounting. Nah, ini biar enak. Ribet. Pakai satu mountingnya yang bentuk apa ya, L sih kalau dibilang mounting L dia. Ini gue jelasin dulu. Pakai mounting L satu doang tuh, yang L begini. Terus selebihnya gue pakai lem 3M. Ini lem 3M bawaan dari dari GoPro-nya ya, dari action cam-nya. Gue taruh di tengah. Jadi gini tampilannya. Tuh. Sorry jadi nggak, kadang fokus kadang enggak nih soalnya gue pakai handphone. Tuh. Terus gue tambahin strap. Ini strap juga dari bawaan GoPro-nya. Gue sangkutin di dalam sini, di lubang udara helm gue masukin. Sebenarnya sih 3M-nya udah kenceng, cuma ini buat ngikat aja biar nggak goyang lah gitu. Ini si bracket dudukan GoPro-nya. Ini gue pakai lem 3M di sini, tuh di bagian tengah dagu helm. Tali strapnya gue masukin di lubang udara depan sini di helm. Dia kalau strapnya cuma ya buat ngikat aja sih. Sebenarnya 3M ini udah cukup kenceng ya, asal masangnya bener. Tapi lama-lama sih bakalan copot juga ya, tapi lama sih bakalan copotnya karena kalau kena hujan dari sini kan air pasti lemnya ngelupas. Cuma udah berapa lama ya gue tempel di sini, aman sih belum ini. Ditambah diikat strap jadi aman. Tuh, ini tampilannya. Kenapa gue pasangnya di tengah? Sebenarnya di tengah ini dia bentuk helmnya ini kan siku gini ya, nggak datar, harusnya agak pinggir sini. Tapi nggak apa-apa di tengah dia, karena 3M ini bisa sih nempel ngepas. Pas lo masang jadinya harus ditekan banget biar nempel. Ada juga yang masangnya di sini, nyari bagian, harusnya masangnya di sini bagian rata, tapi nanti bakalan jadi posisi kameranya miring, jadi nggak lurus di tengah gitu. Dan harus banyak pakai mounting, kelihatannya jadi jadi ribet kebanyakan mounting. Nah ini cuma mountingnya gini doang. Tuh. Mountingnya gini doang. Nanti kalian masukin sini. Coba bentar. Ya ini gue pasang. Jadi kayak ginilah tampilannya kalau di posisi di depan. Kalian tinggal atur ininya aja nih, dikendoring. Ini kalau mepet gini dia viewnya ngepas. Kadang agak gua turunin sedikit sih, segini karena kan kita pakai helm pasti ke bawah gini kan, nggak lurus gini. Dan
Terus harus ya biar kelihatan dashboardnya gitu, itu settingan dari si GoPro-nya sih, nanti gue jelasin juga. Ini gue gue kasih lihat posisi pemasangannya dulu. Kalau kalian mau pasang action cam-nya di bagian tengah tuh, seperti ini, tinggal diatur aja naik turunnya. Jangan terlalu turun gini, nanti yang kelihatan cuma dashboard kalian, tangki doang jalan, nggak kelihatan depan. Paling gue sih segini sih, terus tinggal dikencengin, udah tuh di depan gitu. Nah, ini posisi paling enak untuk naruh action cam. Kadang ada yang di bagian sini juga, bagian kanan kiri, atau yang di atas. Di atas tuh biasanya moto helm trail lah gitu kan. Tapi hasil viewnya lebih apa ya, terlalu tinggi gitu sih, kurang suka. Jadi bagusan di depan sini. Dulu gue sebelumnya pernah juga nyobain naruh, pertama action cam gue naruh di samping. Waktu itu nih helm trail yang ini nih, gue helm trail yang lama. Helm gue ini sayang banget, padahal masih bagus, tapi busanya udah hancur. Ini helm trail dari Snell One Industry Monster Energy Design. Nah, kalau helm trail kan ujungnya moncong gini, rada susah nih kalau kalian buat kalau naruh action cam di depan sini. Kebanyakan di sini, di samping. Tapi kalau di samping sini gimana resikonya? Ya berat sebelah gitu, di kalian dipakainya nggak enak, berat sebelah. Dan viewnya juga kalau ditaruh di sebelah kiri, gambarnya akan lebih ke sebelah kanan. Kalau kalian mau ada yang direkam sebelah kiri itu susah kelihatan. Sebaliknya kalau di sebelah kanan, yang kelihatan sebelah kiri, sebelah kanannya susah. Jadi kalau kalian harus nengok tuh nengok banget. Nah, biasanya mototrail juga naruhnya di sini, di bawah sini, dibalik. Itu nanti tinggal di pas edit di settingnya dibalik aja, di rotate, atau di atas sini. Cuma nggak enak terlalu tinggi viewnya. Untuk helm trail dulu ini depannya dulu ada apa? Ada tutupannya. Cuma gue coak, gue buat taruh ini. Dan harus mountingnya ada dua, dia jadi tinggi nih di atas sini kameranya. Dan itu pas ngomong sih enak, nggak kena angin karena anginnya langsung ke sini, nggak bertabrakan. Beda sama ini. Kalau ini resikonya saat lu ngomong, kan gue nggak pakai mic nih, nggak pakai mic eksternal. Saat lu ngomong, si angin tuh ada suara angin kalau dibawa kenceng sambil ngomong tuh nggak enak. Karena suara angin tuh benturan masuk ke sini nih. Tuh, makanya disaranin kalau naruh depan gini mereka pada pakai mic tambahan kan gitu, tapi gue males ribet, gue pakai mic itu ntar kabelnya belibet di sini, jadi nggak pernah pakai mic. Tapi kayak gini ngomong masih kedengeran kok, masih ya harus agak kenceng lah ngomongnya gitu. Cuma kalau lagi ngebut banget sambil ngomong ya suara angin doang. Kalau ini posisi kamera kemarin di atas ini, mau lu kenceng atau pelan, angin karena ini kan kebuka, dia trail nggak ada kacanya, jadi dia langsung anginnya ke sini, jadi anginnya nggak terlalu berimbas ke masuk ke dalam action cam. Jadi suaranya jernih banget pas posisi kamera di sini. Cuma ya kelihatannya jelek jadinya nongol. Jadi begini mountingnya terlalu moncong lah gitu. Tinggal kalian tuh mau taruh di mana. Tapi saran gue sih lebih enak taruh di dagu. Kalau helm full face gini ya, taruh di dagu depan gini. Tuh. Walaupun ini bentukannya ngelekuk gini, kalian cari aja yang posisi yang pas supaya si 3M-nya bisa nempel gitu. Kalau kalian mau di sini ya harus tambahan bracket lagi, jadi bentuknya agak nge-u gini. Tuh. Jadi kayak gini tampilan action cam di helm supaya kelihatan dashboardnya, kelihatan jalanannya luas. Ya gue pasang di depan sini. Terus lanjut ke settingan kamera gue saat di motor. Oke, lanjut. Sekarang gue mau kasih kalian apa ya istilahnya, ya settingan GoPro 4 buat di helm sih, ya buat kalian rekam supaya gambarnya bagus, nge-wide gimana. Oke, langsung aja. Ini gue pakai mounting L. Gue pakai casing yang kebuka belakangnya. Kalau yang ketutup itu lu ngomong pas di helm nggak kedengeran sama sekali karena dia kedap. Ini berembun tadi habis hujan, buka aja. Oke,
Lanjut, nyalain dulu. Ini sih settingan yang biasa gue pakai ya kalau di gue pakai kamera. Di sini kelihatan 180 per 60 white. White balance-nya gue pakai auto. Settingannya langsung gini. Kalau di GoPro 4 dia slide ke atas. Modenya pakai video. Nah, resolusinya tuh. Kalau untuk di motor supaya gambar kalian nge-white, kalian pakai yang 1080 nih, yang super view. Ini pasti gambarnya nge-white. Kalau kalian pakai yang ini, dia dekat banget nih. Tuh. Ini contoh nih depan segini ya. Coba kita pakai yang white. Kalau yang white dia lebih lebar. Tuh kan lebih nge-white. Ini jaraknya dekat banget ini tuh. Segini, tapi dia nge-white. Nah, ini paling cocok buat kalian kalau taruh di helm bagian depan supaya dashboardnya kelihatan. Sisi kanan kiri juga enak kelihatan. Terus settingan berikutnya frame rate per secondnya pakai yang 60. Ini 60 fps. Kalau 60 fps udah paling, karena di GoPro ini mentok 60 itu udah paling enak lah gitu. Kalau kalian lebih rendah fps-nya frame per secondnya pasti gambarnya bakalan goyang. Terus field of view-nya pakai yang wide, miring ya. Lalu kemudian low light-nya di on-in. Low light ini apa? Low light ini berfungsi kalau saat kalian ngerekam, kondisi jalannya atau pas ngerekam tuh ada bagian yang gelap, dia bakal nerangin secara otomatis. Terus spot meternya di off-in aja. Pro tune-nya di on-in. Kenapa di on-in? Kalau di on-in kalian bisa setting yang lain-lainnya sendiri secara manual. Kalau di off-in kayak modelnya apa sih, kayak auto gitu deh. Terus white balance-nya pakai auto aja. Ini auto. Kelvin 3000, 4000, 48000 dia sampai tuh. Kalau angka 6500 makin gede, dia warnanya akan bakalan kuning, Kelvinnya kuning. 5000 ke bawah itu warnanya biru. Kalau di foto juga sering, di fotografi juga pasti pakainya Kelvin. White balance-nya jangan auto. Ini kita pakai yang kalau di sini auto aja. Karena kalau kita pakai yang lain-lain ini pasti warnanya bakalan kuning, nggak enak. Jadi pakai auto aja. Terus GoPro color. GoPro colornya kalian pilih GoPro color. GoPro color ini tone warnanya dia kayak apa ya, enak sih, warnanya udah kayak abu-abu putih juga, pokoknya warnanya udah enak sih itu. Jangan kalau pakai flat, ini warnanya bener-bener flat, kayak nggak ada warnanya, datar gitu. Itu kalau pakai flat, kalian kalau mau editing yang color grading itu pakainya flat. Tapi kalau kalian pas proses editing mau langsung warnanya udah udah enak lah gitu, ya pakai GoPro color aja gitu. Tapi kalau kalian suka yang edit main warna, color grading gitu-gitu, kalian pakai yang flat color, pakai yang flat. Tapi untuk yang biasa-biasa pakai yang GoPro aja sih, GoPro color. Terus shutternya biarin auto. Nah, ini yang kalian perlu ketahui itu adalah ISO-nya. ISO di GoPro Hero 4 ini dari 400 sampai 6400 paling gede. Nah, kalau kalian belum tahu ISO itu apa, cari videonya lah tentang ISO, kalian pelajarin dulu. Ini di fotografi juga ada. Nah, ISO ini tuh dari 400 sampai ke 6400. Tipsnya adalah kalau kalian nyalain kamera ini untuk ngerekam dari jam pagi, taruhlah jam 7 sampai jam 3 sore, jam 4, pokoknya di kondisi mataharinya yang masih terik gitu, panas, kalian pakai di 400 tuh cukup. Kalian pakai yang paling rendah. Kalau kalian ditinggiin pasti gambarnya bakalan terang banget. Soalnya ini nggak ada ISO 100 ya. Kalau di kamera kan masih ada 100 gitu, 50. Ini dia mentoknya paling rendah 400. Jadi kalau kalian di kondisi pencahayaan yang sangat terang kayak
siang hari gitu pakainya 400. Lanjut di sharpness atau ketajaman. Ketajaman pakai yang medium aja. Terus ada Evo compensation. Ini tingkat keterangan. Nah, tadi kan pakai ISO-nya 400. Tuh, ISO paling rendah. Kalau kalian di siang hari, ini kan standarnya 0. Standarnya 0. Jadi kalau kondisi kalian pada siang hari itu ngerekam, pakai yang 400. Habis itu ininya kita mainin. Kalian jangan di angka 0. Kalau di 0 kondisi terik siang pasti bakalan masih terang gambar kalian. Kalau di settingan gue biasanya gue pakai di -5. Nah, ini kondisinya jadi ISO 400, si Evo compensation ini di gue -0,5, dia akan lebih gelap sedikit. Kalau gue tadi di angka 0 atau di 0 ke atas, di plus itu bakalan terang banget. Itu biasanya gue pakai kalau buat malam. Kalau buat kondisi terik, -0,5 ini udah pasti udah cukup banget buat kalian pakai gitu. Lanjut, ini reset Pro Tune nggak berpengaruh. Ya udah sih gitu aja sih settingan gue nih tuh. Kita ulang dari atas ya. Modenya pakai video. Resolusinya kalau yang untuk motovlog, untuk di jalan gitu, kalian bisa pakai 1080 yang super view karena hasilnya bakalan wide. Frame per secondnya kalian bikin 60. Field of view-nya dibikin wide. Low light-nya di onin. Spot meternya biarin off. Pro Tune-nya di onin. White balance pakai auto. Colornya GoPro color. Shutternya auto. ISO pakai 400. Ini settingan kalau buat kondisi cahayanya terang di pagi hari, siang sampai sore. Ingat itu ya, ini setnya di medium. Kalau high dia terlalu gambarnya jadi kontrasnya tajam banget. Kalau low juga terlalu jadi kayak nggak ada ketajamannya, jadi pakai yang medium. Evo compensation-nya pakai -0,5. Reset Pro Tune, ini reset Pro Tune tuh nanti dia ngereset ke 0 lagi, balikin ke awal. Ini dimin aja. Tuh, di cancel aja. Nah, ini buat settingan kalau di siang hari. Tuh, ini kan kondisi di ruangan ini kondisinya gelap, jadi ya hasilnya tuh di kamera gelap juga gitu. Terus gimana kalau buat settingan di malam hari? Kalau malam hari sama, gue tetap pakai ini 1080 super view. Balik lagi karena buat biar gambarnya lebih nge-wide. Tadi kan karena kameranya gue pasang di depan kan, lebih nge-wide. Jadi pakai 1080 super view. Frame rate tetap 60. Ingat ya, ini buat settingan malam ya. Field of view-nya wide, low light-nya on, biarin aja. Pro Tune-nya on, white balance auto. Nah, shutternya auto. Nah, kalau malam biasanya kan paling kalau lewat jalan raya tuh udah terang ya lampu-lampu jalan. Kalian bisa mainin ISO-nya di 1600 aja. Karena kalau di 800 atau 400 bakalan masih gelap gitu. Jadi pakai yang di 1600 aja, tapi jangan yang pakai 6400 karena bakalan noise banget gambarnya nanti. Jadi pakai yang di 1600 aja udah cukup. Ketajamannya tetap medium. Nah, di sini nih kalian dimainin lagi nih di Evo compensation-nya. Kalian naikin di angka plus 1,5. Tuh. Sebenarnya sih bisa diterangin sampai mentok plus 20 atau sesuka kalian di 1,0, tapi gue keseringannya pakai di 1,5. Ini buat settingan kondisi malam ya. ISO-nya 1600. Ini tingkat kecerahannya average compensation-nya di plus 1,5. Jadi gue naikin berapa step? 1, 2, 3. Gue naikin 3 step. 2 step. Dari 0 standarnya 1,5. Udah sisanya gitu doang. Ini buat setelan malam atau buat di minim cahaya di ruangan. Nih tuh agak sedikit terang kan. Nanti tinggal kalian tinggal kalian edit lagi lah di pas bagian editing itu gimana enaknya warnanya bisa cahayanya bisa diterangin lagi kalau untuk posisi malam gitu. Never find the right way to tell you. Have you noticed I've been gone? Ya, jadi udah gitu aja videonya. Tips-tips cara masang action cam di helm kalian.
dari posisi sampai settingan yang pas buat ngambil gambar. Itu tadi requestan dari Itzy Mitzy yang udah nanya di kolom komentar. Buat kalian yang pengen nanya-nanya lagi atau pengen saran bikin video-video apa lagi yang bermanfaat, komen aja. Oke, gue Dio Disokin pamit. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Udah gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.